Tahukah Memori, seorang siswa SMA yang pendiam dan sering diabaikan, tiba-tiba dipanggil bersama seluruh teman sekelasnya ke dunia lain oleh dewi bernama Vicious. Mereka diminta untuk menjadi pahlawan yang akan melawan Raja Iblis yang bangkit kembali. Setiap siswa diberikan kemampuan khusus dan peringkat kekuatan, sebagai besar mendapatkan peringkat tinggi Super S atau A. Namun tahukah hanya memperoleh kemampuan status abnormal dengan peringkat E, yang dianggap tidak berguna karena tingkat keberhasilannya yang rendah. Vicious menunjukkan sifat aslinya yang kejam dengan memutuskan bahwa pahlawan peringkat terendah akan dibuang agar tidak menghambat yang lain. Tahukah kemudian dilemparkan ke dalam labirin bawah tanah yang terkenal mematikan, tempat dari mana tidak ada yang pernah kembali hidup-hidup. Di dalam labirin Touka diserang oleh makhluk mirip Minotaur. Dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup, dia menggunakan kemampuan status abnormalnya. Ternyata kemampuannya sangat efektif, membuat musuh lumpuh dan perlahan mati karena racun. Touka menyadari bahwa kekuatannya jauh lebih hebat daripada yang dikira. Setelah berhasil mengalahkan musuh pertamanya, Touka bertekad untuk keluar dari labirin dan membalas dendam kepada Vicious serta teman-teman sekelasnya yang telah mengkhianatinya. Ia memulai perjalanan untuk menjadi yang terkuat dan menghancurkan segala rintangan di hadapannya. Setelah dikhianati oleh rekan-rekannya dan terperangkap dalam labirin bawah tanah, Touka terus berjuang untuk bertahan hidup. Dalam kondisi putus asa, ia memulai memahami dan menguasai kemampuan uniknya yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Kemampuan tersebut memungkinkan untuk memanipulasi kondisi abnormal, memberinya keunggulan dalam pertarungan melawan monster-monster yang mengintai di kegelapan. Sebelum perjalanannya, Touka menghadapi berbagai tantangan dan musuh yang menguji batas kemampuannya. Dengan setiap kemenangan, ia semakin percaya diri dan bertekad untuk membalas dendam kepada mereka yang telah mengkhianatinya. Episode ini menyoroti transformasi Touka dari seorang yang lemah menjadi sosok kuat dan tak tergoyahkan. Setelah berhasil keluar dari reruntuhan pembuangan, Touka Memori mengalami peningkatan signifikan dalam level, keterampilan, dan mana. Namun tantangan baru segera menghadangnya. Ia bertemu dengan kelompok yang mengejar seorang putri, namun ternyata mereka memiliki niat jahat untuk membunuhnya. Touka harus menghadapi musuh-musuh kuat seperti Jalas Pinebeard, Asura, Gobane Sangai, dan Magats Bradinus. Dalam pertempuran ini, Touka memanfaatkan kemampuan status abnormalnya secara strategis seperti Paralyze dan Sleep untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Namun ia juga menyadari adanya batasan dalam penggunaan skill yang sama pada target yang sama secara berulang. Dengan kecerdikan dan ketekunannya, Touka berhasil mengatasi situasi sulit ini. Setelah berhasil keluar dari reruntuhan pembuangan, Touka Memori bersama rekannya selain bernama Pigimaru tiba di sebuah kota untuk pertama kalinya. Di kota ini, Touka menikmati makanan lezat dan menginap di penginapan, merasakan kenyamanan setelah perjuangan panjang di dungeon. Di kota tersebut, Touka bertemu kembali dengan Seras Ashari, seorang wanita yang sebelumnya ia selamatkan di hutan. Seras ternyata adalah seorang Hig Elf dan mantan kepala kesatria Holy Knight. Pertemuan ini membuka peluang bagi keduanya untuk menjalin kerjasama lebih lanjut. Touka dan Seras memutuskan untuk bekerjasama dalam sebuah misi yang melibatkan penjelajahan reruntuhan bersejarah di dekat kota. Kerjasama antara Touka dan Seras membawa dinamika baru dalam perjalanan mereka. Keduanya mulai merencanakan petualangan selanjutnya dengan tujuan yang lebih besar, termasuk menghadapi tantangan yang lebih berat dan mengungkap misteri yang lebih dalam di dunia baru mereka. Setelah tiba di kota Mills pada akhir episode sebelumnya, Touka Memori melanjutkan misinya dengan menyusun strategi untuk menyusup ke dalam kota. Ia berhasil masuk dengan memanfaatkan rekrutmen tentara bayaran yang diadakan oleh seorang bangsawan setempat. Seras Ashari, rekan Touka yang sebelumnya menyamar untuk menghindari perhatian, diketahui identitasnya sebagai mantan kepala kesatria Holy Knight dan putri bangsa High Elf. Penyamarannya terbongkar dan ia menjadi buronan pasukan naga hitam, pasukan elit kerajaan Bakusou yang memimpin oleh Sipit Deadland, kesatria terkuat di dunia. Seras melarikan diri ke hutan untuk menghindari kejaran mereka. Mendengar kabar tentang pengejaran terhadap Seras, Touka segera bergerak menuju hutan untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan slime setianya, Pigimaru,
Touka menyusun rencana untuk menghadapi ancaman dari pasukan naga hitam dan menyelamatkan Seras dari bahaya. Namun sebelum mereka sempat bertarung, adegan beralih ke pertarungan antara Touka dan Sipit Gatlan, kesatria terkuat dari Black Dragon Knight. Dalam pertarungan ini Touka berpura-pura kalah untuk mengecoh Sipit. Ketika Sipit lengah, Touka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggunakan kekuatan status abnormal miliknya yang menyebabkan Sipit perlahan mati dengan mengenaskan. Kemenangan ini menunjukkan betapa berbahayanya kemampuan Touka meski dianggap sebagai skill sampah. Touka Mimori dan Seras Asari melanjutkan perjalanan mereka menuju hutan monster emas dan singgah di ibu kota kerajaan Urza, Monroy. Kota ini dikenal sebagai pusat hiburan sekaligus tempat berkumpulnya para petarung tangguh di Colosseum berdarah. Di Monroy mereka mendengar tentang Epe Spin, seorang petarung legendaris dari Colosseum berdarah yang dikabarkan pernah bertemu dengan penyihir tabu. Touka dan Seras berencana untuk merekrut Epe agar bergabung dalam perjalanan mereka. Touka dan Seras menyaksikan pertarungan Epe di Colosseum berdarah. Epe menunjukkan kemampuan pertarung yang luar biasa, mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Pertarungan ini memberikan gambaran tentang kekuatan Epe dan masa lalunya yang penuh konflik. Touka dan Seras menyusun strategi untuk mendekati Epe. Mereka harus berhati-hati karena kota Monroy dipenuhi dengan mata-mata dan pihak-pihak yang mungkin tidak berpihak pada mereka. Interaksi dengan penduduk kota dan pendekatan terhadap Epe menjadi bagian penting dalam episode ini. Touka kembali bertemu dengan Epe Spin, pertarungan terkuat di Monroy yang sebelumnya pernah ia temui. Dalam pertemuan ini, Touka menawarkan perlindungan kepada Epe. Sebagai imbalannya, ia meminta Epe untuk menemani dirinya dan Seras dalam perjalanan menemui penyihir tabu di hutan monster emas. Epe Spin dikenal sebagai petarung tak terkalahkan di arena. Namun dalam episode ini muncul kabar bahwa pertarungan berikutnya bisa menjadi yang terakhir baginya. Situasi ini dimanfaatkan oleh Touka untuk mendapatkan kepercayaan Epe, dengan harapan Epe bersedia membantunya dalam misi mencari penyihir tabu yang dapat membaca tulisan sihir terlarang. Pertemuan dengan penyihir tabu menjadi langkah penting bagi Touka dalam misinya membalas dendam kepada Dewi Vicious. Dengan bantuan Epe dan Seras, Touka berharap dapat memahami sihir terlarang yang akan membantunya dalam perjuangan melawan para dewa. Episode ini berfokus pada pertempuran antara Seras Asari dan penyihir Ashin. Seras menghadapi Ashin sendirian, namun sebenarnya ia sedang mengulur waktu agar Touka dapat mempersiapkan serangan pamungkasnya. Ketika Seras hampir dikeroyok oleh musuh, Touka berhasil melancarkan serangan dengan skill andalannya, membalikan keadaan dan mengalahkan musuh. Touka dan Seras menggunakan strategi untuk menggiring musuh ke titik tertentu, memungkinkan Touka untuk melancarkan serangan efektif. Seras dengan keberanian dan kecerdikannya menahan serangan musuh yang semakin mendekat, memberikan waktu bagi Touka untuk memposisikan diri dan membidik musuh dengan akurat. Berkat strategi dan timing yang tepat, Touka berhasil mengeluarkan skill andalannya pada saat yang krusial. Menjelang saat Seras hampir dikeroyok oleh musuh, serangan ini berhasil mengalahkan musuh dan membuka jalan bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan ke hutan monster bermata emas. Touka Mimori bersama rekan-rekannya Seras Asari, Epe Spin dan Lisbeth melanjutkan perjalanan mereka dan akhirnya tiba di wilayah yang dikenal sebagai tanah monster bermata emas. Wilayah ini terkenal karena dihuni oleh monster-monster kuat dengan mata berwarna emas yang misterius. Kedatangan mereka ke tempat ini menandai awal dari tantangan baru yang lebih berat dan berbahaya. Salah satu momen penting dalam episode ini adalah penetasan telur milik Touka Mimori. Telur tersebut menetas dan menghasilkan seekor monster sihir berbentuk kuda. Kehadiran monster ini menambahkan kekuatan dan variasi dalam strategi pertarungan kelompok Touka, serta membuka kemungkinan baru dalam menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat di masa depan. Setibanya di tanah monster bermata emas, kelompok Touka menghadapi berbagai monster kuat yang menguji kemampuan dan kerjasama mereka. Episode ini melanjutkan perjalanan Touka Mimori bersama Seras Asari, Epe Spin dan Lisbeth yang semakin dalam menjelajahi tanah monster bermata emas. Epe yang memiliki pengetahuan tentang lokasi penyihir tabu pemimpin kelompok tersebut, mereka menghadapi tantangan berat saat diserang oleh gerombolan monster yang dipicu oleh teriakan salah satu monster yang sekarat. Dalam pertempuran sengit, Touka menggunakan kombinasi skill Paralyze, Poison, dan Sleep untuk melumpuhkan musuh. Epe bertindak sebagai mengalih perhatian, sementara Seras dan Lisbeth mendukung dari belakang.
Touka menyadari bahwa kondisi ini memberinya kesempatan untuk meningkatkan level dan kemampuan secara signifikan meskipun situasinya sangat berbahaya. Dispatch menunjukkan dedikasi dengan membawa barang-barang berat untuk meringankan beban rekan-rekannya. Touka menghargai kontribusinya dan menegaskan bahwa Lisbeth adalah anggota penuh tim. Mereka juga mengandalkan Pikimaru untuk mengawasi sekitar selama perjalanan. Pertarungan yang intens memaksa Touka untuk melampaui batasnya. Dengan menggunakan skill status abnormal yang awalnya dianggap lemah, Touka berhasil mengalahkan ratusan monster. Situasi ini tidak hanya meningkatkan levelnya, tetapi juga memperkuat tekadnya untuk membalas dendam kepada mereka yang telah mengkhianatinya. Touka Mimori bersama Pikimaru dan Cell berhasil mengalahkan seluruh monster yang mengejar mereka. Kemenangan ini membuat level Touka meningkat pesat, menjadikannya semakin kuat. Setelah pertempuran, Touka mencari Ceres Asari, Epes Speed, dan Lisbeth untuk melanjutkan perjalanan ke tempat persembunyian penyihir abu di tanah monster bermata emas. Epe yang sedang menyusur ke lokasi Touka tidak sengaja bertemu Kobato yang terluka, serta Hijiri dan Itsuki yang hendak menolongnya. Dengan mengalahkan gerombolan monster, Touka tidak hanya meningkatkan levelnya tetapi juga memperkuat tekadnya untuk membalas dendam kepada Dewi Vicious yang telah membuangnya. Nah, inilah akhir dari film Haruzewaku no Zointai Ijo Skill di Seikyo ni Nata Orege Subatawo Jorinin Surumade season pertama.